Ada yang curi data kita, sahabat Kompas TV. Wah, ini di belakang udah banyak berita. Tapi sebelumnya, halo lagi sahabat Kompas TV di CCTV bersama saya Edwin Chan. Nah, Edwin mau tanya, siapa nih yang masih download aplikasi sembarangan lewat HP-nya? Semoga nggak ada, tapi kalau emang iya, jangan khawatir, kita mau bahas ada isu apa hari ini. Yuk lihat. Mulai dari main game, sosial media, bahkan sampai aplikasi yang kita anggap fungsional pasti kita download. HP Edwin juga penuh dengan ratusan aplikasi. Sahabat Kompas TV di sini pasti relate. Nah, tapi ternyata ada kabar buruk sahabat Kompas TV karena ditemukan oleh Kominfo adanya beberapa aplikasi yang mencuri data pribadi kita. Ini berbahaya. Kalau dari kata Dedi Permadi, staf khusus Menkominfo berkata bahwa adanya aplikasi-aplikasi yang berpotensi punya fitur-fitur yang berpotensi untuk menyalahgunakan data pribadi. Nah, apa aja yang ditemukan? Menurut penelusuran Subdit Siber di Treskrim Suspolda Metro Jaya menemukan 11 aplikasi, mulai dari kamera, di sini ada buat mengaji ya, aplikasi mengaji, wifi, di sini ada QR code scanner, bahkan untuk cek cuaca di sini juga di-download oleh 10 juta, 5 juta, banyak sekali yang sudah download dan ini pastinya, wah, udah meresahkan sekali pasti kita ya. Kita bahkan mikir-mikir apa kita udah download aplikasi-aplikasi ini. Lalu ada Quran, ada Studio Audio Droid ini. Pastinya kita download tanpa mikir panjang sahabat Kompas TV. Sebenarnya gimana sih sahabat Kompas TV cara aplikasi-aplikasi tadi mencuri data pribadi kita? Nah, setelah ditelusuri adanya pencurian lewat pengembangan perangkat lunak pihak ketiga atau Software Development Kit yang disebut SDK singkatnya. Nah, SDK ini mencuri apa aja sahabat Kompas TV? Yang pertama konten clipboard, GPS, lokasi. Sahabat Kompas TV mungkin di sini pernah ada yang ditanya di aplikasi, bolehkah mengakses lokasi? Nah, ini yang diminta sahabat Kompas TV dan diambilnya dari SDK tadi. Nah, alamat email, nomor telepon, SSID jaringan. Nah, semua ini yang diambil lewat SDK. Jangan dulu ketar-ketir sahabat Kompas TV, memang berbahaya sekali jika data pribadi kita sampai bocor, sampai dicuri orang, karena ada beberapa ancaman yang mungkin bisa datang. Nah, CCTV sum up ada 2 ancaman utama nih sahabat Kompas TV. Kita terancam kejahatan keuangan, pastinya ada orang-orang di luar sana yang ingin menggunakan data pribadi kita untuk mendapatkan benefit. Nanti Edwin bakal jelasin ancaman apa aja dan biasa digunakan untuk apa aja. Lalu kedua, butuh dana dan waktu untuk memulihkan data yang sudah dicuri atau bahkan bocor. Baik kita telepon-telepon keluarga, bilang itu bukan kita kan itu buang-buang waktu pun administrasinya pun mungkin menggunakan uang yang cukup besar sahabat Kompas TV. Biasanya disalahgunakan untuk apa saja? Yang pertama pinjol. Siapa yang pernah dapat ancaman lewat SMS tuh? Nah, itu mungkin kita juga lagi di pindah-pindahin tuh datanya sahabat Kompas TV, lagi diputar datanya di dunia pinjol. Lalu transfer uang ilegal menggunakan nama kita, mengatasnamakan nama asli kita dan akhirnya ujung-ujungnya kita yang disalahkan karena transfer uangnya ilegal. Lalu ketiga, pemerasan. Ya pastinya banyak orang-orang yang datang. Lalu disalahgunakan untuk bansos yang harus jadi hak kita malah disalahgunakan atau bahkan dialihfungsikan untuk orang lain. Nah, melihat tadi ancaman dan juga melihat tadi posibilitas apa saja yang mungkin terjadi dengan digunakan data kita, nah penting untuk menjaga perhatian sahabat Kompas TV. Nah, ini SIM lah atau KTP lah penting untuk dijaga. Nama asli sesuai KTP, jangan sampai bocor. Surat elektronik, data ke dalam KTP-nya juga. Kartu pembayaran sahabat Kompas TV, kata sandi dalam berbagai akses, apapun itu. Lalu ada juga akun bank, dijaga rapat-rapat. Sebenarnya ada gak sih sahabat Kompas TV landasan hukum di Indonesia yang melindungi data pribadi kita? Jawabannya ada. Ada RUU PDP, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, atau yang keren ya disebut Personal Data Protection. Nah, RUU PDP ini sudah dibahas oleh pemerintah dan juga DPR. Kita lihat detailnya. Nah, RUU PDP draftnya sudah ditandatangani Presiden 24 Januari 2020. Itu udah 2 tahun lalu ya sahabat Kompas TV. Lalu secara resmi diserahkan ke DPR oleh Presiden melalui surat Presiden ini, nomornya sekian. Ada 72 pasal dan 15 bab di dalamnya. Juga memuat adanya sanksi pidana 7 tahun penjara dan juga denda bahkan sampai 70 miliar untuk orang-orang yang menyalahgunakan data pribadi. Lalu targetnya sih RUU PDP ini selesainya Oktober 2020, tapi kenapa belum selesai sampai sekarang nih? Kita tanya langsung ke Puan Maharani. Puan Maharani bilang kalau ada perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait siapa sih lembaga otoritas yang nantinya akan in charge di bagian pengawasan perlindungan data pribadi ini. Menurut RUU PDP, sahabat Kompas TV, ada data-data yang wajib untuk dilindungi.
Nah, apa aja? Ada dua, Sahabat Kompas TV. Kita bahas yang pertama, ada data pribadi bersifat spesifik. Kita lihat dihafalin kalau bisa. Data informasi kesehatan, data biometrik, genetika, orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, bahkan sampai data keluarga pribadi. Nah, ini tuh spesifik ya. Kita bisa lihat mungkin spektrum-spektrumnya sangat spesifik dan ini juga harus dilindungi, jadi jangan diremehkan. Kita lanjut ke yang kedua, data pribadi bersifat umum. Tadi mungkin mirip dengan yang Edwin bilang suruh jaga nih. Nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, mungkin kalau di bank pernah ditanya apa segala macam, nah itu yang harus dijaga Sahabat Kompas TV. Jadi jangan kelewatan satupun. Mampir-mampir kedua logo ini, kedua aplikasi ini boleh, tapi jangan sampai download aplikasi sembarangan Sahabat Kompas TV ini. Edwin mau kasih tips-tips apa saja yang bisa kita aplikasikan saat download aplikasi supaya tidak terkena pencurian data pribadi oleh aplikasi manapun. Nah, yang pertama itu ada perhatikan izin aplikasinya Sahabat Kompas TV. Kalau udah mulai diminta data yang gak relevan, misalkan download Maps tapi malah dimintanya kontak, itu bahaya. Nah, jadi dilihat-lihat nih, kalau nggak relevan jangan dikasih. Nah, yang kedua itu juga cek dan recheck terus. Perusahaannya ini siapa sih yang buat software ini gitu, terpercaya atau tidak, sudah dapat sertifikasi dan verifikasi atau belum dari dua Google Play dan App Store ini Sahabat Kompas TV. Lalu yang ketiga, unduh di tempat resmi, dua ini juga ya. Lalu yang terakhir itu gunakan VPN saat memakai WiFi publik. Nah, ini bisa jadi opsi Sahabat Kompas TV. Kenapa? Karena VPN itu bisa menutupi transmisi data kita, jadi menghindari filterisasi dan juga sensor di internet Sahabat Kompas TV. Tadi sudah dibahas satu-satu Sahabat Kompas TV gimana supaya terhindar dari pencurian data lewat download aplikasi. Nah, sebenarnya udah nggak asing dong dengan ini semua nih. Ini kasus yang juga nggak kalah hebohnya karena juga disangka-sangka dan juga ditemukan ternyata mencuri data pribadi lewat sosial media. Jadi jangan sampai Sahabat Kompas TV semua pengen eksis tapi malah buka-bukaan data pribadi secara tidak bertanggung jawab. Ya Sahabat Kompas TV, saya Edwin pamit undur diri. Sampai jumpa di CCTV berikutnya. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga semua. Sampai jumpa.